ya. Itu saya anggap sebagai pertemuan yang pertama. Kemudian ini adalah pertemuan yang kedua. Sekaligus meet yang pertama dengan anak-anakku kelas 11 MIPA 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Apakah suara Bu Erina bisa diterima dengan jelas dari sana? Bisa jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anakku. Yang pertama, senantiasa bersyukur pada Allah atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Walaupun di era pandemi seperti ini, alhamdulillah masih diberi kesehatan, baik saya pribadi dan anak-anakku semua yang sekarang sudah masuk di meet-nya Bu Erlina. Senantiasa bersyukur karena banyak sekali saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita yang saat ini sedang sakit. Ini termasuk Bapak Ibu mertua saya juga kebetulan juga masih sakit ini ya, dalam proses pemulihan. Nah, itu juga dengan keluarga kalian mungkin yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesehatan, bisa pulih seperti sedia kala. Kemarin Bu Erlina jadwal kelas 11 MIPA 2 ya, tidak bisa melaksanakan meet karena saya juga agak kurang enak badan kemarin, sakit kepala sebelah ya, migrain. Kalau migrain itu nggak bisa apa-apa, bisanya hanya tidur-tiduran. Jadi sehingga tidak bisa bertemu dengan kelas 11 MIPA 2. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan kelas 11 MIPA 1. Anak-anakku semuanya, sebentar ya. Baik anak-anakku semuanya. Dalam 1 tahun yang lalu, Bu Erina belum bisa ketemu dengan kalian karena kebetulan tidak diberikan amanah untuk mengajar kelas 10, ya, saya mengajar kelas 11 dan 12. Termasuk tahun ini, Bu Erina juga diberikan mengajar amanah mengajar di kelas 11 dan 12, sehingga baru bisa bertemu dengan kalian. Minta tolong saya mau kenalan dulu dengan kalian, pengen tahu wajah-wajah kalian, sehingga tolong kameranya di-on-kan. Ada 22 anak yang saat ini ada di hadapan Bu Erlina. Saya panggil namanya, silakan kalian sebutkan nama panggilan kalian satu persatu ya. Dari atas, Denny Adi Setiawan. Nah, panggilan saya Denny, Bu. Oke, terima kasih Mas Denny. Naila Anggita Sofi, mana wajahmu? Tidak on kameranya. Naila Anggita, bisa di-on-kan? Sebutkan nama panggilan, Mbak. Di-unmute sendiri ya, di-unmute sendiri. Mikrofonnya di-unmute, kemudian sebutkan nama panggilan. Panggilan saya Sofi. Siapa, Mbak? Sofi. Sofi. Nama lengkapnya siapa? Naila Anggita? S-nya Sofi. Oke, ya. Naila Anggita Sofi ya. Oke, Sofi ya. Sukmariani Rizky. Nama panggilannya? Nama panggilannya Sukma. Oke, Mbak Sukma, salam kenal. Widya Anggraini. Nama panggilan saya Widya, Bu. Oke, Mbak Widya. Oktavia Dani, di-on-kan kameranya, Mbak. Nama panggilan? Nama saya Bu. Nama panggilannya Ibu ya? Kayaknya agak tergendala ini. Tidak dengar. Coba yang lain dimatikan, yang nyala hanya Oktavia Dani. Coba Oktavia Dani, nama panggilannya? Rahma, Bu. Oh, Rahma. Oke, kamu dari mana itu nama panggilannya? Belakangnya ada nama Rahma. Iya, yang nama tengahnya ada, Bu. Oh, siap. Medira Dinda. Panggilannya Alda, Bu. Alda.
Iya. Oke, siap Mbak Alda. Medira Dinda panggilannya Mbak Alda. Oktavia Dani panggilannya tadi Rahma ya. Iya, Bu. Oke. Eka Agustina Wijaya. Nama panggilan Eka, Bu. Ya, baik. Ayundia Cahya. Nama panggilan Ayunda atau Ocha. Oh ya, Ayunda aja nggih. Oke. Tovika Imeira. Nggih ya, betul ya nama panggilannya? Lovika, Bu. Tovika, siap. Oke. Saya sudah agak familiar karena beberapa kali ikut apa ya dulu lomba apa gitu saat ulang tahun kelas meeting atau apa itu nyanyi kayaknya ya benar? Atau perpisahan ya kemarin ya? Itu ya? Iya, Bu. Oh iya iya betul 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 berarti ini Mbak Lovika. Pradipta Setia nama panggilannya? Di unmute sendiri mikrofonnya. Pradipta Setia. Nama panggilannya siapa Mbak? Oh mungkin terkendala jaringan ya. Maeza Vera. Vera, Bu. Oke, Mbak Vera, itu ada Linanya, namanya hampir sama juga dengan saya, ada Lina, Herlina. Herviana Widya, mana kameranya di-on kan? Biar saya tahu wajahmu. Herviana. Nama panggilannya Hirviana apa Widya, Bu? Oke, Herviana ya, oke. Chania Dwi Pratiwi. Panggilannya Chania, Bu. Baik, Mbak Chania. Alif Yoga Adi Nugroho. Panggilan Alif ya, oke siap. Popo Indra, mana wajahmu, Po? Oke. Panggilannya apa, Bu? Popo, siap. Evi Elisa Rahmawati. Nama panggilannya Evi, Bu. Evi. Dio Dwi Viandika. Nama panggilannya Dio. Oke, Mas Dio. Azahra Eka, di-on kan kameranya? Nggak dengar belum? Di-unmute dulu, di-unmute. Nama panggilannya Rara, Bu. Rara, siap. Seperti anak saya namanya Arsya Zulfa, panggilannya Fafa gitu ya. Ini Azhara Rara. Naura Widya Rahma. Nama panggilan saya Naura, Bu. Oke, Naura. Tip. Agung, itu Agung siapa ini ya? Ayo Mas Agung di-unmute. Siapa nama panggilanmu? Siapa nama lengkapmu? Agung, Bu. Oh, Agung. Namanya lengkapnya siapa, Mas? Agung Febianto. Oke, siap. Ya, Mas Agung. Najwa Rila Setiana. Panggilannya Lala. Iya. Oke, siap. Suaramu ini ya, lembut sekali, Mbak Lala. Oke. Ahmad Zainal Arifin, di-on kan suaranya? Di-on kan? Nah, kelihatan wajahmu. Nama panggilannya siapa, Mas? Arifin, Bu. Arifin, siap Mas Arifin. Kemudian Aulia Rahma. Iya deh. Di-on kameranya Aulia Rahma. Panggilannya Andin, Bu. Sinten? Andin. Andin. Amin. Oh, Andin. Salah Andin. denger ya. Oke, siap. Iya, Mbak Andin. Oke, Aulia Rahma. Terus belakangnya Vian siapa itu? Viandin. Viandin. Oke, makanya dari Andin gitu ya, jadi Andin. Siap. Mbak Rani Dwi Astuti. Panggilannya Rani. Oke, Rani. Ya, oke. Mbak Selvia Berliana. Panggilannya Selfie, Bu. Selfie. Baik. Terima kasih anak-anakku, sudah ada 25 anak yang bergabung di sini. Mungkin yang lainnya belum bisa dengan kendala masing-masing ya. Bu Irina harapkan kedepannya pertemuan yang akan datang semuanya bisa bergabung. Kelas 11 MIPA 1 berapa anggotanya?
36. 36 ya, berarti ada 11 anak yang tidak bisa bergabung pada siang hari ini. Siapa ketua kelasnya 11 MIPA 1? Saya Alif Yoga. Alif ya? Oke, Liv, minta tolong nanti teman-teman disemangati yang mungkin hari ini belum bisa masuk ke Meet. Di pertemuan yang akan datang diusahakan semuanya nanti bisa masuk ke Meet. Anak-anakku kelas Ya, Bu. 11 MIPA 1, kita akan bertemu 1 tahun ke depan dalam pembelajaran matematika peminatan. Karena memang kondisi kita yang masih seperti ini ya, apalagi ini PPKM-nya kelihatannya juga diperpanjang. Ini ada yang baru masuk, Francis Noviandika. Coba di-on-kan kameranya. Ini cewek apa cowok ini? Nggak tahu kalau nggak di-on-kan kameranya ya. Francis Noviandika. Oke, nggak mau di-on-kan ya. Baik anak-anakku, kita akan ketemu 1 tahun ke depan dalam pembelajaran matematika peminatan. Harapan Bu Erlina ada kerjasama yang baik antara saya selaku guru mapel kalian, ya akan memberikan apa yang nanti saya punya, maksudnya materi sesuai juga dengan kurikulum yang saat ini sedang berlaku, kemudian mungkin apapun lah ya, apapun yang saya punya yang nanti bisa membantu kalian dalam pembelajaran selama 1 tahun, insya Allah akan saya berikan begitu ya. Kemudian harapan Bu Erlina, kalian juga bisa bekerja sama dengan baik ya, bekerja sama dengan baik dengan Bu Erlina, karena tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal tanpa hubungan yang dua arah atau hubungan yang seimbang begitu ya. Jadi saya berusaha maksimal dalam memberikan materi, kemudian memberikan apa yang nanti sesuai dengan kurikulum, kemudian kalian juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk menerima apa yang saya berikan, baik mungkin terkait dengan peraturan, kemudian terkait dengan pembelajaran, ya supaya nanti dalam setahun ke depan ini kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita dan citakan. Karena bagaimanapun SMA ini muaranya tidak bekerja, tetapi muaranya nanti adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan Bu Erlina yakin bahwa kalian mempunyai cita-cita, kalian mempunyai impian yang nantinya akan kalian raih setelah lulus dari SMA. Ya. Dan harapannya Bu Erlina mestinya semuanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Karena seperti ini, karena sekarang itu pemerintah itu sudah memfasilitasi ya anak-anak semua untuk bisa kuliah di perguruan tinggi, termasuk yang dari keluarga tidak mampu. Jangan khawatir ya, selagi kalian punya tekad, selagi kalian mempunyai mimpi dan cita-cita, ketidakmampuan di keluarga kalian itu bukan suatu alasan untuk kalian mencapai mimpi. Jadi banyak sekali sekarang beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang itu ya, yang menyediakan beasiswa-beasiswa bagi anak-anakku yang tidak mampu. Dan itu sudah terbukti banyak kakak kelas kalian yang dari nilai rapot ya bisa mendaftar di perguruan tinggi yang baik, diterima di jalur bidik misi atau jalur lain yang menggunakan atau mendapatkan fasilitas ya, mendapatkan fasilitas selama dia kuliah. Baik itu biaya hidup, kemudian biaya untuk perkuliahannya itu bisa gratis, bahkan selain gratis masih bisa mendapatkan tambahan biaya hidup. Jadi yang pasti anak-anakku harus mempunyai mimpi, kemudian berusaha untuk mencapai apa yang kalian impikan, gitu ya. Tetap semangat, walaupun di era pandemi seperti ini, jangan sampai menyurutkan langkah-langkah kita untuk meraih masa depan kita, untuk meraih cita-cita dan mimpi kita. Itu harapan kami seperti itu. Oke anak-anakku sekalian, saya share screen ya, saya share screen sebentar. Kita nanti akan melihat materi-materi yang ada di 1 tahun ini. Kemudian apa yang harus kalian pelajari. Saya sambil menyiapkan dulu share screen-nya.
Sebentar sambil saya menyiapkan. Oh ya, kelas 10 kemarin belajar matematika peminatan dengan siapa ya, Nak ya? Bu Leni. Oh, nggih, siap dengan Bu Leni ya. Baik. Oke, ya, siapapun gurunya, yakin tidak masalah. Yang penting kalian mau berusaha untuk belajar itu sudah sesuatu yang bagus ya, Nak ya. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Bisa dilihat kenal di papan, di apa layar kalian? Bisa dilihat enggak ini? Berina nulis bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Nah, saya tidak bagus ini karena lama nggak nulis, jadi ya kaku. Oke. Anak-anakku semuanya, jadi memang untuk MIPA itu ada matematika peminatan ya. Jadi ada matematika peminatan di luar matematika umum atau matematika wajib seperti itu. Jadi ada tambahan untuk yang matematika, untuk yang kelas IPA, maka jangan sampai kalian apa ya merasa mungkin terbebani atau mungkin merasa berat gitu ya. Tidak ya, saya kira semuanya bisa kita lakukan dengan baik jika kita mau berusaha gitu ya. Untuk matematika peminatan, ya nanti ada beberapa KD yang nanti akan kita pelajari, anak-anakku semuanya. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang secara umum itu trigonometri. Jadi babnya yang nanti akan kita pelajari, ya ini kalau saya bicara tentang bab yang akan kita pelajari mestinya yang pertama itu adalah trigonometri. Trigonometri. Nah, trigonometri ini yang kita pelajari materinya sangat luas. Jadi tidak hanya sedikit ya, tetapi satu bab trigonometri itu luas. Yaitu yang yang pertama yang nanti akan kita pelajari itu adalah persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri ini nanti, ini ada dua yang kita pelajari. Ini persamaan trigonometri sederhana dan persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat. Ya, itu masuk di KD yang pertama. Kemudian di KD yang kedua, ini juga masih trigonometri. Ini kita nanti akan belajar tentang rumus-rumus trigonometri. Jadi ada apa ya, rumus trigonometri. Di sini rumus-rumus trigonometri ini berkaitan dengan rumus penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian juga rumus perkalian, sinus dan kosinus. Ya, termasuk nanti juga kita akan belajar tentang rumus sudut ganda di sini. Dan rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, sin dan cos, termasuk juga nanti ada rumus sudut ganda. Kemudian di KD berikutnya, ya kalau kita berbicara dengan bab, kita akan masuk yaitu KD tentang lingkaran. Ya, jadi KD yang ketiga, ya bisa saya katakan KD yang ketiga atau bab yang kedua, itu adalah, ini KD yang ketiga, ini adalah lingkaran. Lingkaran ini juga luas. Ya, nanti yang akan kita pelajari nanti ada persamaan lingkaran, ya ini ada materinya, ya materinya adalah persamaan lingkaran,
Kemudian selain persamaan lingkaran nanti ada kedudukan, ya, titik, kemudian garis dalam lingkaran, gitu ya. Kita nanti juga akan mempelajari tentang kedudukan dua lingkaran. Nah, kita nanti juga mempelajari tentang persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, nanti banyak yang kita pelajari pada lingkaran. Jadi, hampir keseluruhan satu bab pada lingkaran ini nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian di KD yang keempat atau bab berikutnya, berarti bab yang ketiga, kita nanti akan belajar tentang polinomial atau suku banyak. Kita nyebut suku banyak. Mengapa suku banyak? Karena memang pangkat dari suku ini, dari variabelnya itu biasanya di atas atau lebih dari 2. Ya, maka kita menyebutnya dengan suku banyak. Ini di KD yang keempat. Ya, ini di era pandemi seperti ini memang kemarin yang saya terima KD yang keempat ini tidak diberikan atau untuk polinomial ini tidak diberikan. Tetapi mengingat bahwa banyak soal-soal nanti di kelas 12 maupun pada saat ujian di perguruan tinggi nanti juga materi suku banyak ini masuk, maka tetap suku banyak atau polinomial ini tetap saya berikan pada kalian, gitu ya. Ini juga materinya juga banyak. Di sini nanti ada mulai dari definisi suku banyak, ya, definisi suku banyak. Kemudian nanti ada operasi aljabar pada suku banyak, aljabar pada suku banyak. Nah, ini apa aja? Ini apa aja? Nah, banyak ya. Operasinya di sini ada nanti penjumlahan. Aljabar itu kan ada penjumlahan. Kemudian ada pengurangan pada suku banyak. Kalau dikurangkan itu nanti bagaimana? Kemudian nanti ada juga perkalian, ya. Dan nanti juga ada pembagian. Ini yang paling kompleks itu nanti yang pembagian. Kemudian ada nanti kita akan belajar tentang kesamaan suku banyak. Ya, kesamaan suku banyak. Kemudian selain itu kita akan belajar tentang teorema faktor. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang teorema sisa, ya. Dan kita juga akan belajar tentang akar-akar pada suku banyak. Ya, jadi nanti ini materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ya, Nak ya, bukan 1 semester ya, 1 tahun ke depan, ya, 1 tahun ke depan. Jadi nanti kita mulai dari persamaan trigonometri. Jadi harapan Bu Helina begini, walaupun kita belajarnya adalah PJJ, tetapi nanti kalian harus mempunyai buku matematika. Ya, yang di situ nanti supaya tidak terlalu boros ya, karena kondisi memang seperti ini. Bu Helina itu biasanya membedakan antara buku catatan dengan buku tugas, ya. Tapi karena kondisi kita yang pandemi seperti ini, supaya juga tidak terlalu memberatkan orang tua, silahkan nanti satu aja buku matematika yang digunakan untuk buku tulis dan buku tugas, gitu ya. Jadi misalkan kalian nanti mengerjakan tugas di GC, itu kan tetap ditulis dulu di buku tulis, gitu ya, karena semuanya tidak mempunyai laptop, ya, tidak semuanya mempunyai laptop ya. Kalau mempunyai laptop, nggak usah nulis di buku, kerjakan di Google Doc langsung, ya, online tersimpan, nggak akan hilang. Tapi karena tidak semuanya mempunyai laptop, maka tetap ditulis di buku catatan atau buku tugas jadi satu, kemudian nanti difotokan, hasilnya nanti dikirim di Google Classroom. Karena untuk tugas juga Bu Helina tidak mungkin dikirimkan secara online seperti ini ya. Kalau kita tatap muka seperti ini, untuk tugas-tugas juga tidak mungkin langsung bisa kita kirim atau kita koreksi, gitu ya, Nak ya. Kemudian kita lanjutkan.
Selain itu anak-anakku, Bu Elina juga pengen kalian mempunyai apa ya, kesepakatan dengan Bu Elina pada saat pembelajaran. Ya. Atau mungkin kalau Bapak Mulyani menyebutnya adalah fakta integritas. Ya. Jadi mohon maaf ini cerita aja ya supaya tidak terulang di kelas 11 MIPA 1. Kemarin pada saat Bu Elina migran itu kemarin, Bu Elina kan memang tidak mengadakan pertemuan meet ya nak ya dengan kelas 11 MIPA 2. Kemudian Bu Elina mengunggah video itu pun Bu Elina yang buat, bukan video orang lain ya nak ya. Jadi Bu Elina membuat video tentang pembelajaran yang Bu Elina akan ajarkan, ya toh materi ini, kemudian Bu Elina unggah di GC. Bu Elina berikan tugas, ya paling maksimal Bu Elina itu tugas ya, biasanya itu hanya 5 gitu ya. Nggak lebih dari 10 soal ya. Kemarin itu kalau tidak salah hanya 5 soal. Atau mungkin 3 soal, saya lupa ya. Yang kelas 10 itu berapa soal ya. Sedikit ya. Itu pun yang tidak mengerjakan itu ada sekitar 13 anak yang sampai ini belum mengerjakan. Ini saya prihatin sekali. Karena apa? Terus terang ini yang butuh ini saya apa kalian? Yang sekolah ini Bu Elina apa anak-anakku semuanya? Gitu ya. Kalau Bu Elina, Bapak Ibu guru sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas kami untuk mengajar kalian, walaupun dengan metode ataupun cara ataupun sistem pembelajaran yang memang sangat terbatas gitu ya. Sementara kalian tidak mengikuti dengan baik ya. Terus bagaimana nanti kami akan memberikan nilai pada kalian? Padahal nilai itu kan yang buat kalian bukan kami. Ya, jadi kalau kalian seperti itu, apakah salah kalau kalian tidak tuntas di matematika misalnya? Kalau kalian tugas tidak mengumpulkan, kemudian pertemuan juga tidak hadir gitu ya, tidak ada greget untuk ini loh masa depanku, ini loh ya, ini loh saya mau bersungguh-sungguh belajar, nggak ada seperti itu. Terus bagaimana nanti ke depannya? Ya, jadi Bu Elina pengennya buat kesepakatan di antara kita, saya sepakat, kalian sepakat, kemudian kita taati bersama, gitu ya. Yang pertama, yang nanti silakan kalian mengemukakan pendapat, boleh, masukan, saran, silakan. Kemarin itu saya membuat kesepakatan dengan anak kelas 11 MIPA 3 dan 4. Kesepakatan itu seperti ini, jika anak-anak terlambat 2 kali, terlambat ini bisa termasuk terlambat absen di GC, termasuk terlambat mengumpulkan tugas, ya, termasuk terlambat mengumpulkan penilaian kalau misalkan ada ulangan atau kuis, gitu ya. Ini Bu Elina berikan peringatan yang pertama, yaitu teguran secara lisan. Ini berupa teguran lisan. Kemarin seperti itu ya. Jadi memang dari sekolah itu menginginkan anak-anak pagi absen dengan wali kelasnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru mapel, karena jam kita kan masing-masing. Bu Elina jam 11 sampai 10 sampai jam 11 ya toh. Mungkin guru lain nanti jam sekian sampai jam sekian. Kalau kalian tidak absen, berarti kan memang kalian tidak on di pelajaran itu. Ya, tidak hadir di pelajaran tersebut. Betul ya pemahaman Bu Elina seperti itu ya? Apakah kalian punya pemahaman yang sama anak-anakku? 11 MIPA 1? Ayo dijawab Bu Elina. Pemahaman kita sama ya? Ya, Bu. Sama ya, oke, sama ya. Berarti kalau kalian tidak hadir, ya, tidak absen di pembelajaran Bu Elina di GC, karena Bu Elina memang menggunakan kelas mayanya, Bu Elina menggunakan kelas mayanya adalah Google Classroom GC. Ya. Mengapa menggunakan GC? Karena yang pertama, aksesnya mudah saya ini. Aksesnya mudah. Aksesnya lebih cepat gitu ya. Oke. Ya. Kemudian ini juga mudah dipelajari. Aksesnya cepat ya, karena kita tahu bahwa Google itu ya perusahaan raksasa sekarang yang menguasai
eh, iptek di seluruh dunia ya toh. Jadi aksesnya cepat, ya, gampang, mudah dipelajari, ya, mudah dipelajari baik untuk guru maupun untuk muridnya, ya. Jadi sebenarnya matematika kalau GC itu sebenarnya itu kurang mendukung karena apa? Equation untuk ketik-ketik simbol matematika itu enggak ada. Kita yang itu psikologi, ya, yang psikologi. Tetapi karena aksesnya lebih cepat menggunakan GC yang dimotori oleh Google gitu ya, mudah dipelajari sehingga Bu Elina mengalah, ya udah pakai GC aja. Apalagi kalian difasilitasi oleh pemerintah dengan email belajar.id ini loh, Cah. Ayo, siapa yang belum mengaktifkan email belajar.id? Rugi kalau tidak mengaktifkan email ini, nak. Karena email ini adalah email premiumnya Google. Ini email premium loh, Cah. Tidak sembarang orang punya loh ini. Mengapa premium? Karena email ini sebenarnya untuk mendapatkan itu berbayar. Kurang lebih kalau tidak salah 4 US dollar. Satu email, satu akun per bulan. Coba, kalau kalian harus membayar ini, paling tidak kalau dolar kita 15.000, ini 60.000 satu bulan, satu email. Kita gratis ya, diberikan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan, belajar.id. Nah, ini ada beberapa anak yang memang kemarin belum mendapatkan email. Coba nanti kita tanyakan ke sekolah, apakah bisa anak-anak yang belum mendapatkan email belajar.id ini mendapatkan email belajar.id. Kenapa? Kalau ini kalian gunakan semua, Dina sudah pakai email belajar.id saat classroom. Kalau kalian tidak menggunakan email belajar.id, ada beberapa aktivitas yang tidak nyambung, seperti misalkan pada saat saya menggunakan Google Meet di classroom, kalau kalian tidak menggunakan belajar tidak bisa masuk karena harus ada di domain yang sama. Tapi manfaatnya luar biasa karena ini email premium, penyimpanannya tidak terbatas. Ya, penyimpanannya tidak terbatas. Jadi eman-eman kalau kalian tidak memanfaatkan, ayo segera diaktifkan. Apakah sudah diaktifkan semua anak-anakku? Sudah. Sudah Bu Elina kasih tutorialnya yang sudah di-share oleh Pak Lin atau siapa kemarin di grup. Ya. Oke, jadi sudah ada tutorialnya, gampang sekali, tinggal kalian tambahkan akun belajar.id di laptop kalian atau PC kalian, kemudian silahkan masukkan username, kemudian passwordnya masukkan, kemudian setujui ketentuan yang berlaku, kalian setuju, sudah silahkan ganti password, ya, email itu sudah aktif. Dan pada saat nanti dimasukkan di HP, nanti akan diminta untuk memakai password di HP, ya, karena email ini email premium, yang email premium itu mesti tingkat keamanannya lebih tinggi. Jadi kalau tingkat keamanannya lebih tinggi, mestinya protect-nya juga lebih tinggi. Jadi HP kalian nanti diminta untuk buat password, ya, supaya nanti bisa menggunakan email belajar.id di HP kalian masing-masing. Saya yakin untuk HP semuanya sudah Android semua, sudah smartphone, sudah canggih-canggih. Bu Lina malah ketinggalan dengan kalian, gitu ya. Itu kembali ke sini ya, Nak ya. Tadi, kemudian nanti apabila terlambat 4 kali, ini baik sama ya, Nak ya. Ini kemarin saya mengungkapkan pendapat, saya dipanggil ke sekolah. Bentar ya.
Halo, Assalamualaikum. Masih on semuanya? Masih. Salam masih. Satu teman kalian malah salah klik hilang lah, jaringan keputus ya, maaf ya. Jadi saya ini lagi share screen lagi. Bentar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi apabila nanti terlambat 4 kali, kemarin kesepakatan kita adalah, kesepakatan kita adalah ini, panggilan siswa. Jadi saya panggil siswa yang bersangkutan ke sekolah. Ya, mengapa terlambat mengumpulkan tugas? Ya, ini termasuk tidak hanya terlambat ya, terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, malah lebih parah ya. Termasuk terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Ya, tidak mengumpulkan tugas. Kemudian berikutnya kalau lambat atau tidak mengumpulkan tugasnya sampai 6 kali, kesepakatan kita kemarin adalah panggilan orang tua. Ini kesepakatan saya dengan kelas 11, MIPA 3 dan 4. Mestinya nanti saya gunakan untuk kelas 11, MIPA 1 dan MIPA 2. Bagaimana anak-anakku? Ada yang keberatan? Tidak ya? Alhamdulillah. Jadi saya juga berusaha, kalian juga berusaha supaya semuanya bisa sesuai dengan harapan dari pemerintah, harapan dari orang tua kalian, dan dari diri kalian juga. Baik ya. Kemudian berikutnya, insya Allah nanti untuk ulangan harian itu kan saya laksanakan itu tiap KD. Ya, tiap KD itu ada ulangan harian atau penilaian lah ya, ulangan harian atau penilaian. Sehingga harapan Bu Herlina, semua anak atau siswa ini mengikuti penilaian atau ulangan harian. Ya, tidak ada kecuali ya, misalkan sakit, boleh izin Bu Herlina, saya sakit. Silahkan izin, kemudian kita akan jadwalkan di waktu yang akan datang. Ya, jadi semua mengikuti. Kemudian yang ketiga, ya jika berhalangan hadir, mestinya halangan hadir terutama di mute ya. Ya, kalau GC kan misalkan sakit kepala gitu kan, kalau GC kalau absen aja kan insya Allah bisa. Ya, paling-paling tugasnya mundur, silakan nanti WA Wapri Bu Herlina, mohon maaf Bu saya sakit. Ya, saya persilakan untuk absen, tetap absen, tetapi untuk tugasnya bolehlah silahkan kalian tunda ya sampai kalian sembuh ya. Jika berhalangan hadir, terutama khususnya di Meet ya, silahkan izin ya, izin yang jelas. Jadi izinnya rinci. Saya tidak bisa hadir Bu karena ada kepentingan keluarga. Lah ini saya tidak suka seperti itu. Kepentingan keluarganya apa? Kakak saya menikah misalkan. Ya, atau saya harus menjaga nenek saya di rumah sakit misalkan. Yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan tugas pada hari itu. Nah, jadi izinnya itu diperinci. Ya, karena mohon maaf anak-anakku Bu Herlina tidak percaya karena kondisi kita terpisah. Ya, kita tidak tatap muka tetapi kita tatap maya. Ya, sehingga Bu Herlina harapkan kalau memang tidak benar-benar penting ya tidak usah izin. Ya. Kalau absen silakan absen, tetap absen tidak masalah. Tetapi kalau misalkan benar-benar sakit kepalanya seperti saya sakit kepala sebelah tuh nggak bisa mikir, nggak bisa apa-apa ya sudah. Kemarin ada pelatihan ya saya izin karena sakit gitu ya. Saya tinggalkan. Ya, nanti akan saya kerjakan tugasnya setelah saya sehat. Nah, seperti itu. Jadi jika berhalangan hadir silahkan minta izin. Ya. Kemudian silahkan apabila ada permasalahan kita diskusikan bersama. Silahkan kalian Wapri Bu Herlina ada masalah ini Bu, kesulitan ini silahkan Wapri. Ya, Bu Herlina akan sangat terbuka. Kemudian pembelajaran
yang pembelajaran. Yang pertama, saya gunakan Google Meet ya, Nak. Kita gunakan live meeting seperti ini untuk menjelaskan materi dengan bantuan Windows Journal ya. Ini yang menurut saya mudah, karena yang lain pernah menggunakan pen dan sebagainya, saya kesulitan nulis ya. Maka saya beli pen tablet ya. Kemudian saya gunakan Windows Journal ini supaya memudahkan untuk belajar kalian. Ya, kemudian jadi untuk Meet ini memang kemarin kan saya pengennya setiap kali pembelajaran menggunakan Meet-nya, tetapi kadang-kadang ada anak-anak yang komplain mungkin terkait dengan kuota dan sebagainya. Nanti lihat situasi dan kondisi ya, Nak, ya. Jadi kalau memungkinkan Meet, karena tidak jelas materi dan seterusnya, insya Allah tetap saya berikan Meet, entah itu 2 minggu sekali, ya toh. Sebenarnya Bu Elina idealnya memang setiap kali pertemuan seminggu sekali itu menggunakan Meet. Coba saya tanya sekarang, pembelajaran yang menggunakan Google Meet atau Zoom yang kontinnya siapa? Pembelajaran mapel apa? Dengar suara Bu Elina? Dengar, Bu. Ya, dengar. Oke, silakan. Pembelajaran yang menggunakan live meeting apa saja? Apa saja? Fisika dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, guru mapelnya siapa bahasa Indonesia? Bu siapa, Nak? Bu Yuni. Oke, Bu Yuni. Menggunakan Zoom atau Meet? Oke, menggunakan Meet. Baik. Terus fisika dengan siapa? Bu Farida atau Bu Ratna? Atau Bu Oki? Farida. Baik, oke. Jadi selain matematika ada juga yang menggunakan Meet, sehingga ya tetap nanti kita jadwalkan, tetapi mungkin nanti situasi dan kondisi ya. Seperti misalkan kalau pada saat saya kemarin belalai sakit, ya tetap tidak bisa menggunakan Meet, tetapi harapan Bu Elina dengan menggunakan Meet dibantu dengan Windows Journal ini lebih memudahkan kita untuk belajar. Kemudian berikutnya, yang kedua, nanti tetap Bu Elina menggunakan GC, ini utama ya, Nak ya. Menggunakan GC, nanti itu absen, ya, kemudian tugas, kemudian materi, ini Bu Elina unggah posting di GC. Seperti saat ini, walaupun sudah Bu Elina rekam, ya rekam, Bu Elina rekam ini Meet-nya, tetap Bu Elina nanti posting absen di GC, silahkan nanti kalian absen. Yang tidak hadir, yang diklik adalah ya tidak hadir, berikan alasannya. Nah, supaya Bu Elina tahu ketidakhadiran kalian alasannya apa. Yang hadir ya hadir gitu aja. Kemudian tugas Bu Elina unggah di GC juga, materi juga Bu Elina unggah di GC. Karena kadang-kadang 1 jam ini tidak maksimal untuk menjelaskan materi. Sehingga materi selain saya jelaskan di Meet seperti ini, tetap nanti Bu Elina unggah videonya di Google Meet ya, di GC ya, Nak ya. Kemudian materinya ini insya Allah Bu Elina upayakan Bu Elina membuat sendiri materinya. Nanti kalau Bu Elina terpaksa tidak bisa membuat, baru Bu Elina carikan di videonya orang lain, guru lain gitu ya, Nak ya. Kemudian saya selalu unggah di YouTube Bu Elina. Silahkan like, subscribe, share silahkan di YouTube-nya Bu Elina, Herlina Ekawati ya. Di situ materi-materi pembelajaran dari yang kelas 11 maupun kelas 12, karena Bu Elina baru ngajar itu dan memang buat YouTube-nya juga baru saat mengajar kalian. Jadi silahkan kalian subscribe supaya tahu jika ada materi-materi terbaru yang Bu Elina posting di YouTube gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bu Elina menggunakan WA Group ya. Ini untuk memudahkan koordinasi ya, Nak ya. Selama ini baru WA grupnya baru keseluruhan, kelas 11 MIPA dan kelas 12 MIPA.
Nanti akan Bu Elina evaluasi. Jika WA grupnya ini tidak maksimal, berarti nanti akan Bu Elina buat WA grup kelas. Nah, kalau tidak maksimal. Ya, tidak maksimal maksudnya apa? Bu Elina komentar memberikan informasi tidak direspon, memberikan apa namanya? Misalkan pembelajaran sudah saya posting dan postnya itu tidak ada yang jawab, ya nanti tetap akan dibuat WA-nya per grup, per kelas. Ya. Ini sebenarnya saya kasihan dengan kalian, WA-nya per kelas kan banyak, jadi saya buat per jenjang. Ya, maka kalau Bapak Ibu memberikan informasi, memberikan pengumuman, silakan direspon ya, supaya kita juga tahu bahwa kalian itu sudah membaca, bahwa kalian itu sudah menerima informasi yang kami berikan. Itu anak-anakku untuk apa namanya materi ini pada pagi hari ini. Ya, ini masih ada 4 menit. Sebenarnya kita mau masuk ke persamaan trigonometri. Ya. Materi kita kan persamaan trigonometri untuk pertemuan yang ini ya. Ya. Jadi sebenarnya materi yang Bu Herlina sampaikan di awal tadi itu materi pada saat kemarin minggu lalu kalian libur Idul Adha ya. Ya, itu materi baru Bu Herlina sampaikan. Kemudian materi pertemuan kedua ini kita sudah sampai ke persamaan trigonometri. Tapi tidak mengapa, Bu Herlina yakin kalian nanti bisa memahami. Nanti setelah ini Bu Herlina akan posting di GC, yaitu terkait dengan absen, kemudian materi hari ini, kemudian tugas, ya. Absen silakan kalian isi, yang hadir-hadir, yang tidak tadi berarti berikan alasan gitu ya. Materi tentang persamaan trigonometri, kemudian tugasnya nanti, soalnya nanti ada di materi yang Bu Herlina share. Ya, di GC ya. Sehingga harapan Bu Herlina pembelajaran kita tetap bisa berjalan dengan baik, kemudian hasil nanti juga akan bisa maksimal. Oke, saya stop sharing dulu, kita kembali dulu ke layar. Ada 26 anak sekarang yang ada di sini. Masih ada 2 menit, mungkin ada yang mau ditambahkan anak-anakku, 11 MIPA 1. Silakan yang mau menambahkan saran, usul, kritik, boleh. Tidak ada, cukup. Cukup, Bu. Oke, anak-anakku. Demikian yang saya sampaikan memang terkait di awal pembelajaran. Memang Bu Herlina yang pertama itu memang pengen mengenal kalian satu persatu. Karena kalau tidak kenal, maka nanti kita tidak akan bisa nyaman selama 1 tahun ke depan. Ya, Bu Herlina Kisopo, gitu ya. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya, Nak ya. Oke, saya belum memperkenalkan diri. Setelah kalian, tadi saya panggil satu persatu nama-nama kalian. Perkenalkan, nama saya Herlina Ekawati. Bu Herlina tahun ini tidak mengampu wali kelas, tapi masih di asisten kesiswaan. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa, ya terkait dengan boleh pembelajaran atau yang lainnya, silakan menghubungi Bu Herlina. Nanti akan saya sampaikan, akan kami berikan solusinya. Kemudian Bu Herlina di tahun ini mendapatkan mengajar di kelas 11 MIPA 1, 2, 3, 4 dan kelas 12 MIPA 1 dan 2. Ada kelas yang Bu Herlina ampuh di matematika peminatan semuanya. Kemudian Bu Herlina rumahnya di Blora. Kalau kalian ke Blora, alamat saya di Jalan Gunung Lawu, Lorong 2. Kalau dari Perempatan Kartika itu, toko roti Kartika itu arah ke utara sebelum toko susu Anissa masuk ke timur. Nah itu gampang sekali. Atau kalau kalian dari GOR, ada acara di GOR, silakan mampir. Dari GOR itu ke barat ada pertigaan makam, kalian ke kanan. Nanti ada SD Tegal Gunung, sebelahnya SD itu kan ada pertigaan itu ambil ke barat, di situ rumah nomor 7 menghadap ke selatan, itu rumah saya di situ. Saya asli dari Tegal Gunung ya, sekarang juga berdomisili di Tegal Gunung ya. Saya sudah menikah, dikaruniai 4 orang anak, 1 perempuan yang nomor 1, kemudian adiknya 3 laki-laki ya.
baru SMP kelas 2 ya. Jadi masih kecil anak saya ya. Kemudian saya sudah di SMA Jepang sejak 2006 sampai sekarang 2021, sudah lumayan lama. Dan insya Allah tidak akan pindah ya. Kalau saya tidak mengajukan pindah, berarti tetap bertahan insya Allah nanti sampai purna tugas. Semoga diberikan panjang umur barokah. Nanti sampai usia 60 tahun saya akan mendampingi anak-anak semua yang berada di SMA Negeri 1 Jepang. Ya. Itu perkenalan dari saya. Kemudian harapan Bu Elina tadi, silakan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga walaupun era pandemi seperti ini, tetap semangat dalam mencapai cita-cita kalian. Baik ya, mungkin itu pertemuan pertama kita pada siang hari ini. Setelah ini nanti saya akan unggah absen, materi dan tugas. Absen saya berikan waktu hanya 1 jam ya, silakan absen. Kemudian tugas saya berikan waktu, kalau soal 5 itu loh Cah, soal 5 itu 1 hari 1 malam ya. Kalau semua mapel diberikan tugas itu selesai enggak kalian? Selesai ya. Hari ini ada 4 pelajaran. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran pertama 2 tadi semuanya ada tugas atau tidak? Ada. Ada ya. Nah, tugasnya banyak apa sedikit? Mapel yang lain? Sedikit ya. Oke. Lumayan ya. Baik Bapak Ibu guru, insya Allah memberikan tugas juga menyesuaikan dengan kondisi anak-anakku semuanya ya. Dengan menyesuaikan kondisi anak-anakku semuanya, tidak sembarangan dalam memberikan tugas. Itu saja tugas saya sedikit ya, 3 soal atau 5 soal saya lupa, nanti silakan buka di video yang saya unggah ya. Saya berikan waktu sampai jam 23.59, nanti kalau ada kesulitan tugas silakan WhatsApp saya. Bu, waktu tugasnya terlalu mepet. Ya, Bu, waktu tugasnya kurang. Silakan nanti Mbak Pri akan saya evaluasi, mungkin saya perpanjang lagi tugasnya. Waktu pengumpulan tugasnya. Gitu ya. Santai saja dengan Bu Elina, tidak usah takut. Saya orangnya terbuka, saya orangnya juga fleksibel, tetapi harapan saya walaupun saya terbuka seperti ini tidak meremehkan, tidak apa istilahnya menyepelekan mapel saya ya, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada 27 anak yang ada di sini, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, minggu depan insya Allah, semoga saya dan kalian, serta keluarga diberikan kesehatan di era pandemi, tidak ada masalah, ya, tidak ada halangan dalam melaksanakan pembelajaran. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Saya meeting ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih.